Kami ucapkan selamat datang dan selamat berjumpa kembali kepada seluruh roadster Jasa Marga di acara JM Talk episode 14 pada sore hari ini yang bertemakan implementasi, merger, dan akuisisi di lingkungan Jasa Marga Group. Oke, kami ucapkan juga selamat datang kepada speaker kita yang luar biasa pada sore hari ini. Yang pertama adalah Bapak Agung Laksana Pranata yang juga merupakan Legal and Compliance Group Head. Selamat sore Pak Agung. Sore Mbak Lina. Sore Pak Agung. Oke, kemudian pembicara kita yang kedua yaitu Pak Victor Nazarenko Mahandre yang juga merupakan Toll Road Business Development Group Head. Selamat sore Pak Victor. Selamat sore Ibu. Sore Pak. Untuk menghemat waktu, langsung saja kita ke inti acara pada sore hari ini, yaitu paparan mengenai merger dan akuisisi di lingkungan Jasa Marga Group yang akan disampaikan oleh Bapak Agung Laksana Pranata dan Bapak Victor Nazarenko Mahandre. Kepada Bapak Agung dan Pak Victor dipersilahkan. Terima kasih Bu Lina atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, kami hari ini saya sama Pak Victor izin untuk mencoba sharing terkait dengan implementasi merger dan akuisisi di lingkungan Jasa Marga Group. Nanti sesi ini akan dibagi dua. Paparan pertama mungkin akan dari saya, dari legal, dari sudut pandang legal. Kemudian nanti akan dilanjutkan dari Pak Victor di implementasinya. Jadi kemungkinan awal-awal kita akan bahas sebetulnya apa itu merger, apa itu akuisisi secara teori, apa fungsinya, gimana prosesnya, terus juga pertimbangan untuk melakukan akuisisi, merger, dan lain-lain. Tapi semuanya mungkin lebih banyak dari sudut pandang legal. Nanti kemudian dilanjutkan implementasinya akuisisi itu di Jasa Marga seperti apa, ruas-ruas apa aja yang udah kita lakukan akuisisi ataupun merger. Kalau merger belum ada kali ya. Mungkin langsung aja untuk mempersingkat waktu, saya coba share materi saya. Jadi, implementasi merger dan akuisisi. Jadi sebetulnya adalah merger akuisisi itu apa sih sebetulnya Bapak Ibu? Nanti kita akan bahas secara detail di bawah di slide selanjutnya. Jadi sebetulnya merger akuisisi itu bagian dari aksi korporasi suatu perusahaan ya. Terutama nanti di sini yang akan dibahas adalah perseroan terbatas. Jadi nanti kita juga akan bahas sedikit tentang jenis-jenis badan usaha. Ada perseroan terbatas, ada koperasi dan lain-lain, dan juga nanti kita akan bahas sedikit tentang basic hukum korporasi, hukum perseroan terbatas. Jadi sebetulnya aksi korporasi itu ada banyak Bapak Ibu. Jadi perseroan terbatas itu bisa melakukan aksi korporasi berupa merger, ada akuisisi, ada konsolidasi, ada likuidasi, ada spin-off itu pemisahan, ada buyback, ada IPO, ada era isu. Jadi sebetulnya merger akuisisi adalah bagian dari aksi korporasi yang dilakukan oleh suatu perseroan terbatas atau suatu badan usaha. Nah, dari situ sebetulnya nanti fokusnya yang akan kami sampaikan, sebetulnya dari segi sudut pandang legal yang akan kami sampaikan, sebetulnya fokusnya keempat sih sebetulnya. Ada 4 aksi korporasi yang biasa dilakukan oleh suatu perseroan terbatas. Jadi ada merger, ada akuisisi, ada konsolidasi, ada spin-off. Merger itu bahasa Indonesianya penggabungan. Kalau di peraturan perundang-undangan, akuisisi itu pengambil alihan, konsolidasi itu peleburan, spin-off itu pemisahan. Nah, ini yang kita fokuskan nanti sebetulnya lebih banyak di akuisisi, karena implementasi Jasa Marga itu lebih banyak melakukan akuisisi. Dan nanti lebih banyak ini ngelihat sudut pandangnya di suatu badan usaha atau perseroan terbatas yang bersifat tertutup. Karena kita juga ada badan usaha yang yang BUMN, ada juga yang badan usaha perseroan terbatas yang PT TBK, perusahaan terbuka. Nah, ini sebetulnya dasar hukum dari suatu aksi korporasi, merger, akuisisi, spin-off, dan lain-lain, dan konsolidasi. Sebetulnya kalau dari segi undang-undang, ada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Nah, ini undang-undang ini juga kemarin kena Omnibus Law juga ya, jadi ada beberapa perubahan yang lumayan.
di Undang-Undang Perseroan Terbatas ini saat ini karena memang kemarin kena revisi di Omnibus Law Undang-Undang nomor 8 tahun 95 tentang pasar modal, Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 ini tentang ketenaga kerjaan. Ini juga kemarin kena dampak ya dari Omnibus Law, nanti kita akan sedikit coba bahas. Terus ada Undang-Undang nomor 5 tahun 99 tentang persaingan usaha. PP-nya merupakan peraturan pemerintah turunan dari undang-undang sebelumnya yang saya sebutkan tadi, PP 27 tahun 98 turunan dari Undang-Undang nomor 40, PP 45 turunan dari Undang-Undang BUMN, PP 57 turunan dari Undang-Undang Persaingan Usaha. Nah, POJK sendiri sebetulnya lebih ngatur untuk pengambil alihan atau merger ataupun konsolidasi terkait dengan perusahaan terbuka. Jadi ada POJK 9 tahun 2018 itu tentang tata cara pengambil alihan perusahaan terbuka, 74 2016 itu tentang merger, kalau nggak salah merger sama konsolidasi. POJK 17 tahun 2020 transaksi afiliasi sama benturan kepentingan dan transaksi material. KPPU ini turunan peraturan tentang tadi persaingan usaha, sama yang perlu diperhatikan pada setiap aksi korporasi, merger, akuisisi, dan lain-lain itu adalah anggaran dasar masing-masing di setiap anak perusahaan yang harus diikuti. Sebelum kita masuk pada definisi apa itu aksi korporasi, merger, akuisisi, dan lain-lain, sebetulnya penting Bapak Ibu semua dan teman-teman semua untuk memahami jenis badan usaha yang ada di Indonesia. Jadi badan usaha itu kita bagi dua. Ada yang berbentuk badan hukum, ada yang berbentuk non badan hukum. Nah, bedanya apa? Badan hukum itu sebetulnya adalah suatu subjek hukum sendiri. Jadi subjek hukum di Indonesia dibagi dua. Ada orang, ada badan hukum. Nah, ketika dia konsekuensinya adalah ketika dia jadi badan hukum dianggap sebagai bisa bertindak sendiri seperti orang. Jadi dia tanggung jawabnya terbatas, sebatas modal yang disetorkan. Nah, kalau non badan hukum, tanggung jawabnya bisa beda-beda. Bisa ada yang tanggung jawab pribadi, ada yang tanggung jawab rente. Nah, bentuk badan usaha yang non badan hukum di Indonesia ini ada persekutuan perdata, ada firma, biasanya law firm itu bentuknya firma, ada CV. CV itu ada sekutu aktif, ada sekutu pasif. Itu diatur di kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Kalau badan hukum juga ada banyak di Indonesia, diatur di berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kalau perseroan terbatas yang akan kita bahas dalam saat ini diatur di Undang-Undang nomor 40 tahun 2007. Ada yayasan diatur di Undang-Undang 16, koperasi di Undang-Undang 17 tahun 2012. Nah, inilah bentuk salah satu, ini contoh ya, masih ada banyak lagi bentuk badan hukum yang memang diatur di berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk BPJS. BPJS itu badan hukum, tapi juga bukan perseroan terbatas. Gitu. Nah, ini juga sebetulnya nanti perseroan terbatas yang mau kita akan bahas sebetulnya terbagi dari berbagai jenis. Sebetulnya jenis perseroan terbatas itu ada 4 dari literasi secara sudut pandang hukum. Jadi kalau perseroan terbatas itu pemegang sahamnya secara langsung dipegang oleh pemerintah, jadi mayoritas ya 50 plus 1 lembar saham, sebetulnya perseroan terbatas itu disebutnya BUMN. Jadi dia harus secara langsung. Kalau tidak langsung dia tidak bisa disebut BUMN. Kalau dia kurang dari 50 plus 1 lembar saham juga tidak bisa dibilang BUMN. Seperti Indosat itu masih ada saham di warnanya, setahu saya tuh saham pemerintah langsung cuma hanya 1 lembar. Nah, itu nggak bisa dibilang sebagai BUMN. Nah, ini PT tertutup yang nanti akan kita bahas. Ini ada PMDN sama PMA. PMA itu kalau memegang sahamnya asing, langsung yang megang asing secara langsung. Nah, ada PT terbuka, ada emiten, ada perusahaan publik. Nah, sebetulnya mungkin ya teman-teman banyak yang mengira bahwa perusahaan terbuka itu sama dengan perusahaan publik. Padahal itu by law, by aturan, by definisi secara regulasi di peraturan perundang-undangan Indonesia itu beda antara PT terbuka sama PT publik ya, perusahaan publik. Sama emiten juga beda itu. Jadi sebetulnya kalau perusahaan terbuka itu adalah perusahaan yang melakukan penawaran umum saham atas saham ya ke publik. Nah, dia jadi pemegang sahamnya bisa lebih dari minimal 300. Nah, kalau perusahaan publik itu dia tidak melakukan penawaran umum, tapi secara secara berkesinambungan dia bertransaksi, tiba-tiba pemegang sahamnya itu berjumlah 300. Terus modalnya 3 miliar.
Nah, tanpa dia harus melakukan penawaran ke publik, misalnya nih Pak ya, jadi ada perusahaan PT pengelola lapangan golf di Pondok Indah. Jadi membernya itu, setiap member yang loyal, itu dikasih misalnya bonus saham di PT tersebut. Nah, nggak kerasa udah ngasih saham banyak ke 300 orang. Nah, nggak sengaja berarti kan pemegang sahamnya udah lebih dari 300 orang, terus modal yang dimiliki, modal investor udah lebih dari 3 miliar. Nah, itu secara otomatis dia jadi perusahaan publik. Nah, beda sama perusahaan terbuka, dia harus melakukan penawaran umum. Jadi harus ada pernyataan efektif dari OJK, membuat prospektus dan lain-lain. Nah, beda lagi sama emiten. Emiten itu adalah perusahaan perseroan terbatas yang melakukan penawaran saham ataupun obligasi. Jadi, sebetulnya intinya adalah perusahaan terbuka itu pasti emiten. Tapi emiten belum tentu perusahaan terbuka. Karena emiten itu bisa aja dia menawarkan obligasi, tapi dia nggak menawarkan saham ke publik. Jadi sahamnya tetap segitu, jumlahnya pemegang sahamnya 3 misalnya atau 4, tapi dia yang ditawarkan ke publik adalah obligasi. Ini contohnya adalah MLJ. MLJ dia melakukan penawaran umum atas bond obligasi. Jadi dia termasuk dalam kategori emiten. Nah, ini sebetulnya di POJK atau di peraturan OJK beda-beda pengaturannya. Jadi ada yang berlaku hanya untuk PT terbuka, ada untuk berlaku emiten, ada berlaku untuk perusahaan publik. Ada yang berlaku mungkin untuk semuanya. Makanya kenapa POJK 32 tahun 2014 yang kemarin udah diubah tuh tentang penyelenggaraan RUPS itu nggak berlaku di MLJ yang harus 45 hari. Emiten, karena dia hanya emiten, bukan perusahaan terbuka. Jadi dia nggak berlaku ketentuan itu, karena POJK itu khusus hanya untuk perusahaan terbuka, bukan untuk emiten. Nah, ini juga sebelum kita masuk definisi mengenai tadi merger, akuisisi, dan berbagai jenis aksi korporasi yang kita akan jelaskan kemudian, penting kita untuk mengetahui basic dasar hukum perseroan terbatas, hukum korporasi. Jadi sebetulnya ini saya singkat aja yang penting-penting pengetahuan dasar tentang hukum korporasi. Sebetulnya pertama mengenai berdirinya PT. PT itu didirikan harus berdasarkan kesepakatan. Jadi minimal harus 2 orang yang jadi PT. Nggak bisa 1 orang. Sebetulnya ada pengecualian sih di Undang-Undang PT yang lama itu bisa PT didirikan oleh 1 orang. Itu adalah BUMN. BUMN sama perusahaan clearing. Nah, itu bisa didirikan 1 orang. Jadi nggak berdasarkan kesepakatan dua belah pihak. Namun kemarin ada Omnibus Law, itu saya udah baca sedikit, cuman belum detail ya. Itu mempengaruhi juga tuh merubah pasal berdirinya PT. Nah, sekarang ini PT yang bisa didirikan sama 1 orang bukan hanya 2 itu tadi tuh, BUMN sama perusahaan clearing atau perusahaan yang terkait pasar modal, tapi ada tambahan 3 lainnya tuh. Ada BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, ada BUMDes, Desa, Badan Usaha Milik Desa, satu lagi ada UMKM. Nah, UMKM itu bisa didirikan oleh 1 orang, usaha mikro dan segala macam. Nah, itu sekilas yang saya baca dari Omnibus Law tentang perubahan Undang-Undang PT yang kemarin. Terus status badan hukum. Nah, jadi sebetulnya pada saat kita bikin perjanjian untuk mendirikan PT apa, PT A, PT B, PT C, di belakangnya itu selalu ada akta anggaran dasar. Jadi akta anggaran dasar itu memuat nama PT, jangka waktu berdirinya, direksi, komisaris, dan lain-lain. Nah, itu akan dibentuk dalam akta notaris dan akan dimintakan persetujuannya ke Kumham. Nah, sebetulnya status badan hukum, status pertanggungjawaban terbatasnya itu muncul sebagai badan hukum itu ketika dapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Sepanjang proses itu belum ada pengesahan, maka tanggung jawabnya masih renteng tuh antara para pendiri, direksi atau komisaris yang ditunjuk. Jadi makanya ada rules pertama tuh di dalam Undang-Undang PT yang harus dilakukan 30 hari kalau nggak salah, 60 hari sejak didirikannya PT untuk mengakomodir semua tanggung jawab atau perbuatan yang dilakukan oleh direksi, komisaris ataupun pemegang saham itu bisa diakomodir sebagai tindakan badan hukum. Jadi beralih semua tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab badan hukum. Jadi kembali lagi status badan hukum itu terbit pada saat keluarnya pengesahan Kementerian Hukum dan HAM. Gitu. Nah, terus juga terkait modal perseroan. Jadi kalau di Undang-Undang PT itu sebetulnya ada 3 modal yang terdiri, ada modal dasar, modal ditempatkan, sama modal setor. Modal dasar itu ini dulu nih ya, saya masih konteks ngomong dulu ini karena modal ini juga kena salah satunya kena undang-undang yang baru Omnibus Law. Jadi kalau dulu itu modal dasar itu ada minimalnya 50 juta.
modal ditempatkan dan disetor itu minimal 25% dari 50 juta. Itu 12,5 juta kalau nggak salah. Nah, sekarang itu dihapus. Jadi modal dasar, modal tempatkan, modal store itu nanti diatur oleh peraturan pemerintah. Itu kayaknya untuk mengakomodir UMKM. Jadi karena di sini lebih di Undang-Undang PT diakomodir lebih banyak untuk bisa mencipta lapangan kerja UMKM kecil tuh. Jadi mungkin struktur permodalan itu udah nggak disyaratin lagi. Jadi makanya UMKM mungkin nanti bisa didirikan dengan modal misalnya 1 juta, 2 juta, ataupun 500.000. Dan bisa didirikan oleh satu orang. Nah terus nih organ perseroan. Ini mohon maaf Bapak Ibu saya ambil gambar yang lama karena yang bareng-barengnya adanya direksi yang lama sama komisaris yang lama, saya belum dapat gambar yang baru. Jadi organ perseroan itu ada 3, direksi, dengan komisaris, sama rapat umum pemegang saham. Saya bilangnya rapat umum pemegang saham karena pemegang saham nggak bisa bertindak sendiri-sendiri ya Bapak Ibu. Jadi dia harus bareng-bareng untuk mengambil keputusan dalam suatu forum namanya forum rapat umum pemegang saham. Jadi pemegang saham tidak bisa bertindak sendiri kecuali pemegang saham diwarna karena memang dia dikasih hak khusus di dalam anggaran dasar untuk bisa melakukan tindakan secara mandiri, misalnya meminta data, minta yang lain-lain dan segala macam. Nah, dari 3 organ perseroan ini perlu Bapak Ibu ketahui dan teman-teman ketahui bahwa punya tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Kita mulai dari direksi. Tugas dan tanggung jawab direksi itu sebetulnya adalah pengurusan perseroan. Jadi semua aktivitas pengurusan itu merupakan tugas dan tanggung jawab direksi perseroan. Jadi mereka lah yang memegang kendali untuk menjalankan perseroan ini. Nah, pengambilan keputusan itu biasanya diambil dalam suatu forum rapat direksi. Di dalam anggaran dasar masing-masing perseroan terbatas biasanya diatur itu mekanisme pengambilan keputusan melalui rapat direksi. Rapat direksi forumnya harus dihadiri berapa orang dan harus di voting berapa orang. Nah, kewenangannya juga biasanya diatur. Biasanya juga ada pembagian kewenangan antara direksi satu dan direksi lainnya. Ada hal-hal juga yang perlu dimasuk ke dalam rapat direksi, ada yang enggak. Nah, yang nomor 4, syarat untuk diangkat, kalau kita konteksnya tadi ngomongnya adalah perseroan tertutup, undang-undang PT biasa, bukan BUMN, sebetulnya syarat untuk diangkat antara direksi dan komisaris sama tuh, nggak pernah dipilotkan, atau tidak pernah memimpin perseroan yang pernah dipilotkan, tidak pernah dipidana sebelumnya 5 tahun kalau nggak salah. Masa jabatan, kalau di undang-undang PT, sebetulnya tidak ada batasan. Jadi tidak dibatasi 5 tahun ataupun maksimal 2 periode selama 5 tahun. Jadi boleh seumur hidup. Nah, tadi kalau syarat pengangkatan untuk BUMN akan lebih lebih banyak lagi tuh syaratnya selain tadi yang saya bilang. Dewan Komisaris itu organ perseroan yang bertanggung jawab sebetulnya melakukan pengawasan. Jadi dia tugasnya adalah mengawasi tugasnya atau kinerjanya direksi sebagai penyeimbang. Nah, pengambilan keputusannya sama kayak rapat direksi, dia ada rapat dewan komisaris yang diselenggarakan berapa bulan sekali, itu diatur di anggaran dasar. Mekanisme kehadiran pengambilan keputusannya juga diatur di situ, votingnya juga diatur di situ. Nah, kewenangannya adalah ada kewenangan-kewenangan beberapa yang diberikan oleh anggaran dasar yang menjadi kewenangannya Dekom. Jadi ada tindakan-tindakan direksi yang memerlukan persetujuan Dekom. Itu biasanya juga diatur di anggaran dasar. Biasanya given kalau di Undang-Undang PT adalah dia melakukan review terhadap RKAP, melakukan review terhadap laporan tahunan, dan lain-lain. Syarat diangkatnya juga tadi sama kalau di Undang-Undang PT. Masa jabatannya juga sama tuh, tidak ada batasnya, kecuali kalau di Undang-Undang BUMN. Kalau BUMN itu 5 tahun. 5 tahun dan hanya 2 periode, jadi 10 tahun. Nah, kalau di perseroan terbatas, di POJK, itu bukan 5 tahun, tapi RUPS tahunan kelima, lebih pendek lagi tuh. RUPS tahunan kelima, itu periodenya. Terus RUPS itu ada RUPS tahunan, ada RUPS luar biasa. RUPS tahunan dihadapin setiap tahun, itu agendanya sudah ditentukan untuk menyetujui laporan keuangan, laporan tahunan, dan segala macam. Nah, RUPS luar biasa itu untuk biasanya mengambil keputusan-keputusan yang di luar RUPS tahunan. Tapi bisa juga digabung di dalam RUPS tahunan. Tugas tanggung jawabnya adalah melakukan tugas dan tanggung jawab yang ada di luar direksi dan komisaris. Biasanya RUPS itu mempunyai kewenangan dan tugas tanggung jawab yang berbeda tuh, yang di luar dipunyai direksi dan dewan komisaris. Biasanya sih kewenangan itu seperti misalnya mengangkat direksi dan dewan komisaris, terus menyetujui terkait dengan pengalihan aset yang lebih dari 50% atau materialitas. Nah, termasuk kewenangan untuk menyetujui corporate action, merger, akuisisi, konsolidasi, dan spin-off ini
itu juga ada di rules sebetulnya. Nah, itu sebetulnya sedikit tentang rules Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini sebetulnya kita udah mulai masuk pengertian dari merger, akuisisi, konsolidasi, pemisahan. Ini saya ambil langsung dari undang-undang. Jadi kalau dibaca agak panjang. Jadi merger adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan lebih untuk menggabungkan diri. Intinya menggabungkan diri karena penggabungannya. Yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan menggabungkan diri beralih karena hukum. Merger itu sebetulnya ada horizontal, ada yang vertikal. Horizontal itu penggabungan dua perseroan lebih yang bergerak di industri yang sama. Kalau yang vertikal bergerak di industri yang beda, misalnya dia value chain, rantai value itu. Jadi dia misalnya kalau dia perusahaan benang, di atasnya ada perusahaan baju, nah itu diakuisisi atau di merger supaya jadi satu gitu. Terus pengambil alihan itu adalah perbuatan hukum yang luar badan hukum atau perorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian. Jadi ada perubahan pengendali di sana. Kalau peleburan itu perbuatan hukum untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan perseroan baru. Terus ada yang namanya pemisahan spin-off. Itu perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan dua usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva beralih karena hukum pada dua perseroan atau lebih. Spin-off itu ada spin-off murni, ada yang tidak murni. Nah, kalau kita lihat dari ini bacaan pusing ya, jadi mungkin akan saya jelaskan pakai gambar-gambar aja. Nah, jadi intinya Bapak Ibu dan teman-teman semua, merger itu penggabungan, itu seperti gambar yang sebelah kiri atas ini Bapak Ibu. Jadi kalau ada PT DEF sama PT ABC sebelum merger. Nah, PT DEF ini adalah perusahaan yang menggabungkan diri. Jadi yang surviving company-nya itu yang PT ABC. Karena dia menggabungkan diri, bergabung, dianya hilang. Jadi setelah merger itu yang ada tinggal PT ABC. Jadi PT DEF tambah PT ABC, tinggal PT ABC. Nah, seluruh aktiva dan pasifanya masuk ke dalam PT ABC. Jadi PT DEF-nya hilang. Itu merger. Nah, ini contohnya Bank Danamon. Ini Bank Danamon, infonya itu yang saya dapat, dia merger sama Bank Nusantara Parahyangan kalau nggak salah. Jadi Bank Nusantara Parahyangan dia bergabung sama Bank Danamon sehingga Bank Nusantara Parahyangannya hilang. Nah, itu kalau merger. Nah, kalau konsolidasi, Bapak Ibu, itu PT-nya dua-duanya hilang. Jadi PT DF melebur dengan PT ABC. Konsolidasi itu peleburan. Sehingga muncul PT atau didirikan PT baru, namanya PT XYZ. Nah, itu sebetulnya konteks dalam undang-undang PT kita peleburan seperti itu. Nah, ini contohnya sebetulnya masih kontroversial, Bapak Ibu. Ada yang bilang Bank Mandiri itu konsolidasi, tapi ada yang bilang sebetulnya itu Bank Mandiri itu merger. Jadi Bank Mandiri itu terdiri dari 4 bank dulunya, Bank Eksim, Bank BPD, Bank BDN, sama Bapindo. Nah, ada beberapa informasi yang saya dapat, sebetulnya dia merger, karena yang bank yang hidup waktu itu surviving company-nya Bank Eksim. Kemudian Bank Eksim ganti nama jadi Bank Mandiri. Tapi saya juga dapat info bahwa ada beberapa yang bilang bahwa Bank Mandiri itu peleburan, jadi semuanya hilang, diriin PT baru. Nah, sebetulnya konsolidasi ini agak berat Bapak Ibu semua, karena sebetulnya kalau konsolidasi dia kan timbul suatu badan hukum baru. Nah, yang jadi problem adalah izin-izin itu nggak bisa ditransfer. Jadi ketika kita mendirikan PT baru, ya izin harus diurus ulang dari awal. Nah, makanya mungkin konsolidasi ini sangat jarang dilakukan di Indonesia, karena dia nggak bisa transfer izin tuh. Jadi ketika PT-nya hilang, ya izinnya harus diurus ulang dari awal gitu. Nah, itu yang repot. Nah, kalau akuisisi itu pengambil alihan Bapak Ibu. Jadi kalau PT ABC tambah PT DEF, ya dua-dua PT-nya masih ada. Cuman jadi di bawah kendalinya gitu. Jadi di bawah kendali PT ABC. Nah, spin-off itu adalah pemisahan. Spin-off itu di Indonesia ada dua jenis. Ada spin-off yang murni, ada pemisahan murni, ada pemisahan yang tidak murni. Jadi kalau pemisahan murni, awalnya PT XYZ, dia pisah nih. Nah, XYZ-nya hilang. Jadi tinggal ABC sama DEF. Nah, tapi kalau dia tidak murni, nah ini yang banyak ini di Indonesia nih. Jadi PT XYZ, dia misahin sebagian namanya aktiva dan pasifanya, sehingga berdirilah suatu PT ABC. Nah, ini yang banyak spin-off itu adalah di Indonesia yang spin-off tidak murni. Contohnya itu PT PP Property. Jadi dia dulu PT PP, ada divisi propertinya.
di spin off kalau nggak salah tahun 2013. Itu sekarang udah jadi PT PP Property sendiri tuh, bahkan udah TBK kalau nggak salah. Nah, sebetulnya apa sih Bapak Ibu alasan atau pertimbangan para pebisnis atau para investor yang melakukan merger sama akuisisi ataupun konsolidasi ataupun spin-off ya? Jadi sebetulnya pertama itu buat ekspansi bisnis. Jadi sebetulnya ekspansi ini bisa menjadi lebih besar ataupun menjadi lebih diversifikasi ya bisnisnya. Misalnya dia udah bisnis terkait dengan pembuatan mobil kayak Astra, dia pengen menguasai jalannya juga, ya dia bisa akuisisi atau bisa menggabungkan diri dengan perusahaan-perusahaan yang memang sudah ahli di bidang jalan tol, sehingga rantai bisnisnya itu lebih besar dan diversifikasinya juga lebih banyak gitu. Atau dia nggak mau main di infrastruktur lagi, mau main di perkebunan karena dia belum punya. Nah, dia bisa tuh untuk pertama kali mungkin akuisisi perusahaan-perusahaan yang memang sudah ahli di bidang perkebunan. Atau dia mau punya bank, dia bisa akuisisi misalnya Bank Permata kemarin dia punya. Atau kalau bagi kita ekspansi bisnis adalah ya kita untuk lebih membesarkan aja, kita perusahaan jalan tol. Kita akuisisi suatu ruas jalan tol, ya kita semakin memperbesar bisnis kita. Nah, yang nomor 2 ini sinergi sebetulnya yang sedang dilakukan oleh Kementerian BUMN. Jadi Kementerian BUMN ini sedang melakukan reorganisasi atau aksi korporasi lah di antara para BUMN lainnya agar bisa bersinergi. Terakhir itu yang contohnya adalah PGN sama Pertamina. Dua kan satu punya Pertagas, satu lagi juga punya gas kan PGN. Makanya diambil alih, diakuisisi, jadi PGN ada di bawahnya Pertamina supaya sinergi nih, supaya nggak saling bersaing. Juga sama dengan yang lainnya, yang Inalum, perusahaan tambang, yang punya di bawahnya ada Antam, ada PTBA, dan lain-lain. Sebetulnya untuk mensinergikan bisnis. Yang ketiga, untuk memperkuat modal. Jadi ketika kita melakukan merger atau mengakuisisi, sebetulnya kalau kita perusahaan nggak kuat, terus diakuisisi sama perusahaan yang punya cash flow yang besar, punya modal yang besar, nah itu keuntungan tuh, karena kita nanti bisa diinjek, bisa disuntik dana segar dari si pemegang saham yang baru mengakuisisi kita itu. Nah, sebetulnya itulah untuk alasan salah satunya untuk perkuatan modal. Nah, saat ini juga beberapa aksi korporasi jasa marga dilakukan untuk funding pencarian dana itu, strukturnya melalui RDPT ataupun BINFRA, itu melalui skema akuisisi juga sebetulnya. Jadi melakukan pelepasan saham sebagian untuk diakuisisi sama SPV yang dibentuk, nanti kemudian untuk bisa memperkuat permodalan kita. Yang keempat, untuk ahli teknologi dan ahli skill, yaitu tadi yang saya bilang bahwa misalnya kita tidak punya kemampuan di bidang perkebunan atau kelapa sawit, kita cara instan untuk bisa mempunyai teknologi ataupun mempunyai skill itu adalah dengan cara akuisisi ataupun merger, melebur. Jadi kita langsung menguasai teknologinya ataupun mendapatkan skillnya. Nah, ini perbandingan Bapak Ibu, perbandingan merger, konsolidasi, akuisisi, spin-off. Saya melihatnya hanya dari batas waktu, ya, dari tingkat kerumitan sama dari segi biaya. Jadi kalau dibandingin 3 ini, sebetulnya yang paling rumit itu adalah, dan paling lama waktunya adalah konsolidasi. Karena dia harus melikuidasi PT-PT yang akan dilebur itu. Dan dia harus mendirikan PT baru. Nah, spin-off itu sebetulnya tidak terlalu rumit kalau dia spin-off-nya tidak murni ya. Kalau spin-off murni yang PT awalnya hilang itu mungkin agak rumit. Tapi kalau yang hanya memisahkan sebagian, yang PT lamanya itu tetap hidup, itu tidak terlalu rumit. Nah, kalau dilihat dari waktu, sebetulnya yang paling simpel adalah akuisisi. Akuisisi itu paling simpel. Yang kedua itu kecenderungan yang simpel adalah spin-off. Yang ketiga itu merger, yang terakhir adalah konsolidasi. Konsolidasi tadi sangat jarang dilakukan di di Indonesia ini, karena itu tadi dia tidak bisa mentransfer izin-izinnya. Ketika dia bersatu, malah izinnya hilang, jadi PT baru semua. Itu yang menyebabkan konsolidasi setahu saya sih jarang dilakukan di Indonesia. Nah, Bapak Ibu, ini kalau kita lihat ya, akuisisi itu sebetulnya ada 2. Jadi akuisisi aset, jadi kita mengakuisisi asetnya atau mengakuisisi saham. Nah, jadi kalau mengakuisisi aset itu kita nggak beli sahamnya, gitu, tapi kita beli asetnya. Contohnya misalnya PT Telkom punya tower atau apalah, PLN punya pembangkit. Nah, kita
kita beli asetnya untuk bisa kita kuasai. Gitu. Nah, ada akuisisi yang akuisisi saham. Nah, akuisisi saham ini akuisisi dalam konteks undang-undang perseroan terbatas. Dengan kita mengakuisisi saham, kita akan mendapat pengendalian atas PT tersebut. Gitu. Nah, ini terjadinya proses akuisisi saham. Ini ada beberapa metode sebetulnya. Yang pertama adalah karena warisan. Jadi misalnya saya pemegang saham PTA, gitu. Terus meninggal punya anak. Nah, itu kan jadi mewarisi kan ke anak saya. Gitu. Nah, sebetulnya itu terjadi perubahan pengendali itu ketika saya pengendali awal mempunyai lebih dari 50%, terus tiba-tiba meninggal, terus nanti akan mewariskan ke anak saya gitu, sebagai pemegang saham pengendali yang baru. Nah, yang kedua ini dilusi. Jadi sebetulnya cara pengambil alihan kalau di undang-undang PT itu yang diatur. Kalau warisan ini sebetulnya nggak terlalu diatur, tapi praktek terjadi nih di lapangan. Nah, karena dia nggak terlalu diatur, jadi pada prakteknya dua nih. Kadang di best practice-nya, notaris itu ada yang perlu mengikuti detail di undang-undang PT, yaitu harus pakai pengumuman dan segala macam. Ada yang nggak perlu, ya tinggal langsung bikin akta aja, perubahan anggaran dasar bahwa itunya berubah. Tapi ada juga yang perlu beberapa notaris dan konsultan hukum yang beranggapan perlu tetap dilakukan proses sesuai proses akuisisi di dalam undang-undang PT. Nah, kalau dilusi ini adalah jika misalnya kita menerbitkan saham baru, tapi ya pemegang saham yang satunya tidak mau ngambil bagian. Tiba-tiba saham yang kita ambil itu merubah komposisi sehingga kita jadi mayoritas. Nah, ini juga bentuk dari akuisisi yang memang diatur di undang-undang PT. Yang ketiga, simple, jual beli saham. Jadi perusahaan nggak perlu nerbitin saham baru, terus baru kita beli sahamnya, biar terdilusi, tapi ya kita beli langsung aja dari pemegang sahamnya. Bedanya kalau yang dilusi itu yang dapat duit PT-nya. Tapi kalau yang jual beli saham yang dapat duit karena kita beli saham orang lain, ya pemegang saham lain yang dapat duit. Yang terakhir adalah perubahan pengendali itu, akuisisi karena ada putusan pengadilan. Nah, ini juga contohnya saya belum terlalu dapat banyaknya, tapi katanya ada. Nah, terus ini Bapak Ibu sekalian, bahwa sebetulnya yang paling penting dalam akuisisi itu adalah perubahan pengendalian terhadap perseroannya. Jadi, setiap jual beli saham itu belum tentu dianggap akuisisi. Kalau jual beli sahamnya itu sedikit gitu ya, tidak menyebabkan mayoritas atau tidak menyebabkan perubahan pengendalian perseroan, yaitu namanya bukan akuisisi. Jadi tidak perlu mengikuti proses-proses yang diatur dalam undang-undang PT. Itu jual beli saham biasa. Gitu. Kalau saya punya 70, terus Bapak beli 10, ya kan saya masih punya 60, berarti saya mayoritas. Tapi juga perlu Bapak ketahui bahwa, Bapak dan Ibu ketahui bahwa tidak selamanya nih ya, pemegang saham mayoritas ataupun di atas 50% itu merupakan pengendali. Gitu. Bisa aja dia itu bisa dua nih. Bisa aja dia bukan pengendali karena yang minoritas bisa pengendali karena dua hal. Yang pertama adalah karena dia di dalam anggaran dasarnya dikasih klasifikasi saham khusus, kayak saham Dwi-Warna. Jadi dia punya kewenangan yang sangat besar, sangat banyak, sehingga dia itu bisa mengendalikan perseroan. Atau sebetulnya dia sahamnya sedikit, tapi dia punya shareholder agreement sama pemegang saham lainnya, yang mengikat pemegang saham lainnya ketika melakukan tindakan-tindakan ini, atau ketika pemegang saham minoritas ini mengusulkan untuk diajukan usulan ini dalam RUPS, pemegang saham lain harus setuju. Nah, ketika ada perjanjian shareholder agreement seperti itu, maka sebetulnya walaupun kita memiliki hanya 10%, 1%, 2% di perseroan, sebetulnya itu sudah bisa dibilang sebagai saham pengendali. Jadi ada dua itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita belinya sedikit tapi kita minta SHA-nya itu kuat, jadi kita punya banyak kewenangan di situ, itu bisa jadi kita dinilai sebagai pengendali baru. Nah, ketika ada perubahan pengendali, maka terjadilah proses yang namanya akuisisi. Makanya kita harus ngikutin tahapan yang diatur di dalam Undang-Undang PT. Gitu. Nah, ini sekilas saja Bapak Ibu, mungkin prosesnya sebetulnya detailnya panjang, nanti Pak Victor yang akan menyampaikan di sesi 2 contoh-contoh akuisisi yang pernah kita lakukan di Jasa Marga, tapi intinya proses akuisisi itu dimulai dari kajian awal, ada teknis keuangan dan legal, untuk melihat sebetulnya layak apa enggak,
suatu perusahaan itu kita akuisisi atau kita merger. Terus itu juga untuk melihat valuasi atas sahamnya. Setelah itu yang perlu diperhatikan adalah proses izin-izin internal yang diperlukan untuk bisa melakukan merger, akuisisi, konsolidasi atau spin-off. Itu biasanya secara anggaran dasar diatur apakah itu kewenangannya Dekom, perlu izin Dekom atau perlu izin pemegang saham. Gitu. Tapi biasanya itu di Undang-Undang PT pasti izin pemegang saham tuh kegiatan 3 ini tuh. Dan quorumnya biasanya 3/4. Diaturnya itu kan nggak boleh rendah, jadi nggak mungkin anggaran dasar ngatur lebih rendah dari itu. Nah, proses izin-izin eksternal itu yang harus dimintai adalah rata-rata kalau kita punya kredit itu pasti ada di perjanjian krediturnya. Regulator beda-beda ya. Kalau kita ada BPJT, ada PUPR, mungkin kalau bank ada OJK, ada BI, ataupun di tempat lain kayak di perusahaan tambang ada Kementerian SDM. Terus setelah itu adalah memulai proses membuat rancangan merger, akuisisi, konsolidasi. Ini nggak semuanya kita buat ya, maksudnya ada beberapa yang nggak perlu bikin rancangan akuisisi. Kalau kita akuisisinya langsung belinya dari pemegang saham. Tapi kalau kita belinya pakai right issue tadi, kita harus bikin rancangan akuisisi atau rancangan merger. Terus ada tanda tangan CSPA, tanda tangan SAA, tanda tangan AJB nanti pas closing, sama tanda tangan akta perubahan anggaran dasar. Terus membuat pengumuman di koran, dan pengumuman terhadap karyawan tentang rencana akuisisi, merger, konsolidasi, dan lain-lain. Setelah itu proses yang keempat adalah closing, biasanya tanda tangan. Kalau akuisisi tanda tangan akte jual beli saham, kalau merger tanda tangan akte merger, kalau peleburan tanda tangan akte peleburan, spin off tanda tangan akte spin off. Nah, terus tadi kenapa saya sebut ada undang-undang persaingan usaha yang harus dilakukan. Jadi memang di undang-undang persaingan usaha itu juga diatur bahwa setiap kegiatan penggabungan, peleburan, akuisisi, pengambil alihan, sama pemisahan itu kadang bisa menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Kayak tadi kan, ekspansi bisnis ketika itu jadi sangat raksasa perusahaannya, menguasai semuanya, nah itu KPPU masuk tuh, melihat ini menyebabkan persaingan usaha tidak sehat apa enggak. Makanya kita perlu namanya post notification ke KPPU, nanti dia akan melihat sebetulnya aksi korporasi yang kita lakukan ini melanggar persaingan usaha apa tidak. Melainkan persaingan usaha sehat apa enggak gitu. Lanjut, nah ini sebetulnya dampak akibat akuisisi, konsolidasi, penggabungan, merger, sama spin-off. Ini juga salah satu yang kena dampak Omnibus Law. Jadi ini sebetulnya masih yang lama yang saya cantumkan. Jadi sebetulnya segala kontrak, termasuk kontrak dengan karyawan pada saat dilakukannya merger, akuisisi, dan lain-lain itu masih tetap hidup. Cuman memang ada ketentuan untuk Bapak Ibu. Jadi ada pasal 163 yang waktu itu juga pernah diajukan uji material, cuman nggak berhasil. Itu perusahaan dapat melakukan PHK. Itu kalau misalnya si karyawannya nolak untuk bergabung. Tapi juga kadang-kadang kalau perusahaannya yang nolak bergabung, dia juga bisa melakukan. Nah, tapi kalau yang nolak itu karyawan, dia cuma dapat pesangon 1 kali. Tapi kalau yang nolak perusahaan, dapat 2 kali. Nah, kabar baiknya adalah pasal 163 ini dihapus di Omnibus Law yang sekarang. Setahu saya ya, mudah-mudahan saya dapat draftnya yang terakhir yang dan saya baca benar, dihapus. Cuman dia dimasukkan di salah satu syarat-syarat untuk melakukan PHK. Jadi tetap ada tuh syarat-syarat untuk melakukan PHK. Itu masuk di situ, salah satunya melakukan penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pengambil alihan. Gitu Bapak Ibu. Tapi sebetulnya secara hukum kontraknya itu masih tetap berlaku. Nah, tadi ketika kita memulai atau melakukan kajian awal untuk melakukan suatu tindakan aksi korporasi, entah itu akuisisi, merger, segala macam, kita perlu yang namanya due diligence tadi, kajian awal. Due diligence itu biasanya dari segi hukum, teknis, dan keuangan. Nah, kalau dari segi hukum, yang biasa kami lakukan adalah kalau kita biasanya nih, kita mau mengakuisisi atau mau melakukan merger dengan suatu perusahaan, biasanya kita lihat kondisi perusahaannya itu dari segi legalitasnya, dari segi keuangannya, sama dari segi teknisnya. Nah, biasanya kalau orang-orang legal pada saat mau melakukan akuisisi ke perusahaan target, ataupun melakukan merger ke perusahaan target, kita akan lihat tuh Pak, dokumen-dokumen perusahaannya masih hidup apa enggak, memenuhi peraturan perundang-undangan apa enggak. Kita akan lihat dari dokumen izin-izinnya,
masih hidup apa enggak, apa udah habis apa enggak, terus akta pendiriannya, RUPS-nya, tanda daftar perusahaannya, pokoknya dilihat dari kelengkapan izin-izin yang dipunyai oleh perusahaan tersebut. Kita akan cek satu-satu. Terus juga kita lihat dari pengangkatan organ perseroannya, apakah memenuhi peraturan perundang-undangan, apakah organ perseroannya ada terlibat perkara hukum atau enggak, itu kita lihat juga. Terus juga biasanya kita akan sampling terhadap perjanjian-perjanjian penting yang nilainya material. Misalnya kita tentuin berapa persen dari ekuitasnya mereka. Biasanya kita tentuin sekitar 20% di atas ekuitas itu kita anggap sebagai perjanjian penting yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Jadi kita akan ngecek misalnya dia perusahaan jalan tol, perjanjian penting mungkin adalah perjanjian konstruksinya. Itu harus kita lihat hak dan kewajiban seperti apa. Jangan sampai pada saat kita akuisisi ternyata perusahaan tersebut punya kewajiban yang sangat besar sehingga pada saat kita akuisisi kita harus ikut-ikut menanggung kewajiban tersebut gitu. Terus juga perjanjian-perjanjian lainnya misalnya yang mempunyai nilai material, itu pentingnya. Aspek tenaga kerjaannya juga kita lihat biasanya kepatuhannya terhadap aspek hukum tenaga kerjaan, BPJS-nya dibayarin apa enggak dan segala macam. Terus kita lihat apakah aset-asetnya mereka itu dijaminkan atau dituin di bawah hak tanggungan apa enggak. Nah, kalau dijaminkan, nah itu jadi catatan juga buat kita tuh untuk bisa melakukan akuisisi apa enggak. Jangan sampai pas kita akuisisi ternyata perusahaan itu ada asetnya, tapi asetnya semua dianggunkan sama bank gitu. Jadi sebetulnya agak rawan tuh gitu. Terus juga perkara hukum penting yang melibatkan perseroan sama direksi yang tadi saya sampaikan. Ini penting juga, jangan sampai ketika kita akuisisi ternyata perusahaan tersebut diputus oleh pengadilan terhadap suatu perkara yang sangat material sehingga mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Ini biasanya due diligence legal kita lakukan untuk melihat kondisi perusahaan dari segi legal supaya pada saat kita melakukan akuisisi ataupun merger ataupun konsolidasi itu aman ataupun spin-off. Nah, ini sebetulnya kemarin kan ada isu yang holding BUMN. Jadi kemarin PGN, Pertamina. Jadi PGN itu ada di bawah Pertamina sekarang. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, kalau secara peraturan perusahaan terbuka, ini itu dia tidak terjadi perubahan pengendali sebetulnya. Karena kalau peraturan POJK itu ngatur dia langsung dan tidak langsung. Jadi sebetulnya pengendalinya kan di ujung finalnya tetap pemerintah tuh. Tapi kalau undang-undang PT enggak tuh. Jadi dia tetap melihat pengendalinya secara langsung. Makanya ketika terjadi perubahan pengendali, dulunya pengendalinya pemerintah secara langsung, terus sekarang pengendalinya Pertamina, maka sebetulnya itu terdapat perubahan pengendalian. Makanya dianggapnya suatu akuisisi. Makanya Pertamina pada waktu itu tunduk sama undang-undang PT, jadi dia tetap melakukan pengumuman koran sama pengumuman terhadap karyawan. Ini juga pada waktu itu adalah rencana terkait holding infrastruktur yang sepertinya tidak jadi karena kita pindah ke klaster lain sebetulnya. Jadi waktu itu rencananya kita saham kita mau diinbrengkan atau dialihkan ke HK. Jadi nanti kita akan di bawahnya HK. Nah, sebetulnya yang melakukan pengambil alihan akuisisi di sini konteksnya adalah HK. Nah, kita sebetulnya tidak terjadi perubahan pengendali kalau di undang-undang pasar modal. Di peraturan pasar modal itu sebetulnya karena dia mengakomodir yang dilihat adalah ultimate-nya. Karena yang ujungnya tetap negara Indonesia, tetap pemerintah RI, sebetulnya tidak ada perubahan pengendalian. Makanya kita tidak ada perubahan pengendalian pada waktu itu. Yang melakukan itu adalah di HK. Cuman waktu itu pertimbangan lawyer supaya lebih aman, nanti nggak dapat challenge dari siapapun, ya prosedur akuisisi itu tetap kita lakukan juga yang ada di Undang-Undang PT. Mungkin ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan tentang pengantar tentang merger, akuisisi, konsolidasi dan lain-lain tentang dari segi sudut pandang legalnya. Nanti kemudian setelah ini akan dilanjutkan tentang implementasi di Jasa Marga terkait akuisisi, merger dan lain-lain. Mungkin terakhir akuisisi apa Victor, karena merger kayaknya kita belum pernah lakukan, spin-off lagi ongoing. Jadi mungkin nanti akan disampaikan materi selanjutnya oleh Pak Victor terkait dengan implementasi merger dan tentang akuisisi yang ada di Jasa Marga Group. Mungkin begitu waktu dan tempatnya Pak Victor, kami persilakan.
Tadi kita sudah dijelaskan banyak oleh Pak Agung mengenai akuisisi, peleburan, spin-off, dan lain-lain. Kemudian saya akan memberikan gambaran atau contoh kasus implementasi proses akuisisi yang pernah dilakukan di PT Jasa Marga Persero Tbk. Lanjut, Pak. Oke. Mungkin yang pertama, kenapa akuisisi gitu ya di TRBD atau di TBD gitu. Sebenarnya salah satu tugas dari TBD itu adalah memperoleh hak pengusahaan jalan tol. Dan hak pengusahaan jalan tol itu diperoleh dengan 3 cara. Yang salah satunya itu melalui proses akuisisi kepemilikan saham mayoritas perusahaan jalan tol. Artinya kenapa ada di TBD ya karena memang secara struktur organisasi di Jasa Marga perolehan hak pengusahaan jalan tol itu ada di sini dan salah satunya diperoleh dengan proses akuisisi. Lanjut, Pak. Oke, selanjutnya kita masuk ke skema akuisisi saham. Di tempat, oke. Sekarang kita masuk ke proses akuisisi, Bapak Ibu. Sebenarnya proses akuisisi ini adalah proses yang umum ya, bukan proses baku. Artinya proses yang ada di atau ditampilkan ini akan sangat berbeda nanti dengan jenis-jenis atau tipe perusahaan seperti yang dijelaskan oleh Bapak Agung di depan. Kayak perusahaan terbuka, nanti ada juga persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi yang mungkin berbeda dengan perusahaan tertutup. Nah, kalau kita lihat di tampilan di depan, skema ini dibagi menjadi 2 kelompok ya untuk memudahkan membacanya. Kelompok yang warna hijau itu di sisi perseroannya atau perusahaan yang sahamnya diambil alih, kemudian di sisi sebelah kanan yang warna orange itu adalah perusahaan yang mengambil alih atau mengakuisisi sahamnya. Nah, kita mulai dari sisi sebelah kiri, diawali dengan pemegang saham di perseroan itu menawarkan saham kepada pemegang saham lainnya. Jadi kewajibannya memang harus ditawarkan kepada pemegang saham existing terlebih dahulu. Karena apa? Karena ini sebenarnya untuk melindungi hak dari pemegang saham lainnya. Kemudian ini juga secara umum akan diatur di anggaran dasar perseroan. Jadi sesuai dengan ketentuannya di anggaran dasar umumnya gitu ya. Setiap saham yang akan ditawarkan atau dilepas oleh pemegang saham lainnya dalam satu perseroan itu ditawarkan dulu kepada pemegang saham existing. Nah, existing minat atau berkeinginan untuk mengambil alih posisi saham yang ditawarkan, maka akan berlanjut ke proses jual beli secara internal. Nah, jual beli secara internal ini sisi pembelinya atau pengambil alihnya akan bergeser ke sebelah kanan. Artinya akan terjadi proses transaksi tapi secara internal pemegang saham. Tapi kalau tidak ada minat dari pemegang saham existing di dalam perseroan, maka pemegang saham yang menawarkan sahamnya dapat menawarkan kepada pihak eksternal. Nah, umumnya gitu ya, apabila ada pihak eksternal yang berminat atau menginginkan mengambil alih atau mengakuisisi saham ini, itu akan dilanjutkan dengan proses MOU atau NDA, Non-Disclosure Agreement. Ini sebenarnya dokumen untuk menjaga kerahasiaan data-data yang akan diserahkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. Untuk pihak
pembeli melakukan review gitu ya. Karena nanti dia akan melakukan evaluasi seperti apa saham ini dan melakukan penilaian itu berdasarkan data-data yang diserahkan oleh perseroan. Sehingga untuk menjaga data-datanya tidak tersebar atau menjaga kerahasiaan data, biasanya dibikin NDA ini. Lanjut, ini seperti saya bilang tadi bahwa secara prinsip ini mungkin akan berbeda ya. Kalau kita lihat di orange ini, informasi publik, menyampaikan informasi publik ini sebenarnya ada di Undang-Undang PT, bahwa perseroan itu saat akan melepas atau mengambil alih itu wajib menyampaikan kepada publik melalui koran ya secara umum. Kalau saya nggak salah di pasal 178 di Undang-Undang PT. Kemudian selanjutnya dilakukan rapat internal di dalam perseroan untuk membahas mengenai rencana pengambil alihan atau akuisisi saham. Jadi dibahas dulu di internal mekanismenya. Kalau di sini ini kalau karena konteksnya jasa marga, dia akan dibahas dalam radir mengenai rencana akuisisi ini, kemudian diputuskan membentuk tim biasanya atau ditambah dengan uji tuntas ya yang dilakukan oleh konsultan. Nah, setelah uji tuntas atau due diligence ini dilakukan, nanti akan keluar kelayakan dari perusahaan yang akan diakuisisi. Jadi kalau dia layak gitu sesuai dengan hasil due diligence dari konsultan di atas, maka dilanjutkan dengan proses penilaian saham atau appraisal. Nah, kalau di gambar ini proses penilaian itu ada di tengah-tengah, ditunjuk bersama gitu ya. Kalau kita baca tulisannya ditunjuk bersama oleh para pihak untuk disepakati. Sebenarnya bisa juga mekanismenya dia masing-masing, artinya tidak disepakati oleh para pihak. Selanjutnya setelah dilakukan penilaian, ada proses penawaran ya dari pembeli. Kemudian apabila harganya sudah disetujui, akan ada penetapan harga dan ada perjanjian pengikatan jual beli saham. Nah, di perjanjian pengikatan jual beli saham ini berisikan dengan jumlah saham yang akan dijual diantaranya ya. Kemudian ada juga besaran nilai rupiah dari transaksinya. Setelah PPJB, sebelum proses jual beli gitu ya, itu kelengkapan atau izin-izinnya itu kan harus dipenuhi semua gitu. Contohnya, tapi sekali lagi ini akan sangat bergantung ya dengan transaksi dan perusahaannya. Bahwa sebelum transaksi ini izin dekomnya harus sudah terbit. Kemudian RUPS LB ini kalau dia transaksinya material sebenarnya. Kemudian yang selanjutnya adalah persetujuan dan pemberitahuan kepada kreditur atau izin ya pada kreditur. Di sisi lain di perseroannya kalau dia perusahaan jalan tol, sepanjang perusahaannya itu belum beroperasi sesuai dengan ketentuan dalam PPJT, maka perseroannya itu harus juga memperoleh izin dari PUPR. Itu kalau dia belum beroperasi. Selanjutnya setelah penetapan harga dan PPJB atau perjanjian pengikatan jual beli saham, dilakukan proses jual beli gitu ya, yang diaktakan dalam sebuah akta. Kemudian ada penyetoran pembelian saham, kemudian ada tahapan pelaporan ke OJK. Yang selanjutnya ada RUPS LB di perseroannya yang membahas perubahan pemegang saham, kemudian perubahan pengurus pemegang saham, perubahan pengurus perseroan juga ada. Jadi setelah proses pengambil alihan ini,
besar kemungkinan pemegang saham yang baru akan menempatkan atau menugaskan perwakilannya ke dalam perseroan. Sehingga akan ada rules terkait dengan perubahan susunan pengurus perseroan. Yang berikutnya adalah perubahan anggaran dasar perseroan dan disahkan oleh Menkumham. Ya, karena karena pemegang sahamnya berubah, maka anggaran dasar perseroan akan berubah. Lanjut, Pak. Oke, selanjutnya contoh kasus aktivitas akuisisi yang dilakukan Jasa Marga pada tahun 2012. Jadi ini terjadi di Ruas Solongawi Jaya dan Ngawi Kertosono Jaya saat itu namanya ya. Saat ini namanya menjadi Jasa Marga Solongawi dan Jasa Marga Ngawi Kertosono. Kalau kita lihat tinjauan proyeknya kira-kira seperti ini saat itu ya, ini informasi yang diperoleh saat itu saat akan dilakukan proses akuisisi. Panjang jalan tolnya plus minus 90 km. Kemudian ini untuk panjang ruas jalan tol di Ngawi Kertosono sendiri lebih kurang 87 km. Dan ada ruas VGF di masing-masing, ada seksi, ada VGF di masing-masing ruas tersebut. Selanjutnya, Pak. Oke, jadi ada latar belakang dan pemahaman proses transaksi yang ada di Solongawi Jaya dan Ngawi Kertosono Jaya. Jadi Solongawi Jaya dan Ngawi Kertosono Jaya ini dipegang oleh pemegang saham yang sama, yaitu TIS Kontraktor Indonesia sama PT Verino Putra. Jadi PT Verino Putra itu memiliki 95% saham, TIS memiliki 95% saham dan Verino memiliki 5% saham. Nah, di sini yang akan mengambil alih kepemilikan saham dari SNJ dan NKJ ini adalah konsorsium Jasa Marga dan Waskita. Jadi kalau kita lihat di bagian sebelumnya tadi seolah-olah hanya ada satu perusahaan. Nah, kalau ini memang bisa juga gitu ya diambil oleh konsorsium yang berikatan antar yang nantinya akan menjadi pemegang saham. Jadi di sini konsorsiumnya adalah Jasa Marga dan Waskita. Jasa Marga dan Waskita memiliki bobot 60 dan 40% masing-masing baik di Ngawi Kertosono maupun Solongawi Jaya. Berikutnya, Pak. Oke, baik. Selanjutnya ini adalah timeline akuisisi SNJ dan NKJ. Pertama, proses transaksi, proses akuisisi ini diawali dengan penawaran dari pemegang saham SNJ dan NKJ yang menawarkan seluruh kepemilikan sahamnya. Kemudian kalau kita kembali lagi ke bagan tadi, ada perbedaan sedikit. Kalau tadi dia menawarkan ya, tadi kalau kita ingat yang di bagian sebelumnya tadi ada menawarkan terlebih dahulu ke pemegang saham lainnya, tapi di sini nggak ada karena keseluruhan saham dari perusahaan ini ditawarkan kepada pihak lain.
Kemudian secara berdasarkan surat penawaran tersebut, Jasa Marga itu melakukan pembahasan dalam radir yang intinya melihat atau mereview potensi pengambil alih akuisisi di SNJ dan NKJ. Dalam radir ini diputuskan bahwa Jasa Marga akan melihat ya dan akan membentuk tim akuisisi. Nah, tim akuisisi ini kalau kita lihat dari keputusan radirnya itu terdiri dari beberapa unit kerja. Kemudian unit kerja ini dibantu oleh konsultan teknik, konsultan traffic, dan konsultan penilai untuk melakukan valuasi sahamnya. Selanjutnya ada proses rapat direksi, kemudian ada proses NDA ya di sini ya, seperti yang disampaikan di bagian sebelumnya. Ada non-disclosure agreement antara Jasa Marga dan TIS pada bulan Februari, di mana untuk menjaga kerahasiaan data yang dimiliki oleh itu setelah keputusan tadi tersebut dilakukan proses due diligence dan appraisal saham. Nah, dalam perjalanannya, waktu ini realnya ya, perjalanan realnya, Waskita bergabung dengan Jasa Marga menandatangani perjanjian konsorsium untuk melaksanakan proses akuisisi ini. Selanjutnya, setelah laporan hasil due diligence dan apresiasi saham keluar, kemudian Jasa Marga dalam hal ini bersamaan dengan Waskita melakukan penawaran pembelian saham kepada PT TIS. Nah, selanjutnya penawaran saham ini dilanjutkan dengan mungkin kita bisa lihat detail ininya ya Pak di slide selanjutnya masing-masing ini. Boleh ke slide selanjutnya Pak. Jadi sini saya coba menampilkan beberapa contoh dokumen dari masing-masing aktivitas yang tadi. Nah, yang ini adalah laporan due diligence. Laporan due diligence pada proses akuisisi Solo Ngawijaya dan Ngawi Kertosono Jaya itu dilakukan oleh Mandiri Sekuritas dan beberapa konsultan, baik konsultan akunting maupun konsultan pajak. Nah, laporan due diligence ini digunakan sebagai pertimbangan perusahaan untuk mengakuisisi PT SNJ NKJ. Kalau kita lihat di resumenya, itu kita bisa lihat bahwa SNJ dan NKJ itu cukup layak untuk diakuisisi gitu. Berikutnya, Pak. Berikutnya setelah dilakukan due diligence, ini adalah contoh laporan penilaian saham di PT SNJ dan NKJ. Nah, di laporan penilaian saham ini nanti keluar angka besaran nilai saham yang akan ditransaksikan. Lanjut, Pak. Nah, berdasarkan dari hasil valuasi tadi, Jasa Marga menyampaikan surat penawaran kepada TIS kontraktor dalam hal ini, di mana penawaran dari Jasa Marga, konsorsium Jasa Marga dan WTR, itu nilainya 7,5% di bawah nilai pasar wajar sesuai dengan PUJK tentang penilaian dan penyajian laporan bisnis di pasar modal. Jadi memang
7,5%-nya diatur, maksudnya 75%-nya adalah 75% dari nilai valuasi yang sebelumnya ya. Nah, 7,5% ini diatur di PUJK. Next, Pak. Persetujuan Menteri PUPR ini mungkin nggak terkait langsung dengan proses akuisisi saham, karena persetujuan Menteri PUPR ini adalah berada di sisi perseroan, di mana pada saat diakuisisi PT SNJ dan NKJ itu ruasnya belum beroperasi, sehingga sesuai dengan ketentuan PPJT, ruas SNJ dan NKJ ini harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Kementerian PUPR sebelum melakukan perubahan pemegang saham. Nah, di sini SNJ dan NKJ sudah mendapatkan izin sehingga proses akuisisi dapat berlanjut. Selanjutnya, Pak. Ini adalah dokumen PPJB atau CSPA, Conditional Share, Sale and Purchase Agreement, atau perjanjian jual beli saham bersyarat. Jadi di dalam PPJB atau CSPA ini sudah berisikan nilai ya, nilai yang akan ditransaksikan. Lanjut, Pak. Oke, selanjutnya surat izin Dewan Komisaris JM untuk proses akuisisi. Nah, surat izin komisaris ini memang dalam proses akuisisi Solo Ngawi dan Ngawi Kertosono ini ada dua tahap. Permohonannya di awal, proses perizinannya dibagi menjadi dua tahap karena persetujuan untuk melakukan akuisisi yang pertama sambil melihat hasil dari due diligence-nya. Kemudian persetujuan yang kedua adalah setelah due diligence-nya keluar. Di sini kalau kita lihat isinya, Dewan Komisaris Jasa Marga mengizinkan untuk melakukan akuisisi di PT Solo Ngawi dan Ngawi Kertosono Jaya. Selanjutnya, Pak. Nah, tadi setelah PPJB, dokumen yang selanjutnya adalah AJB. Nah, AJB dengan dibuatnya AJB ini, maka ruas jalan tol tersebut dapat dialihkan dan dibaliknamakan dari pemilik sebelumnya ke pemilik yang baru. Selanjutnya, Pak. Oke, yang terakhir ini adalah penyampaian keterbukaan informasi. Jadi memang ini karena Jasa Marga merupakan perusahaan terbuka dan sesuai dengan ketentuan dalam OJK bahwa JM Jasa Marga dan ini berkewajiban menyampaikan aktivitas atau kegiatan yang sesuai dengan ketentuan PUJK selambatnya 2 hari setelah kejadian atau aktivitas tersebut. Nah, di sini kita sudah memenuhi ketentuan itu.
yaitu pada tanggal 12 Juni kita melaporkan ke OJK. Oke, mungkin itu Pak sebagai gambaran proses akuisisi yang pernah dilakukan di PT Jasa Marga pada tahun 2015 di ruas Solo Ngawijaya dan Ngawi Kertosono-Jaya. Terima kasih. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada para speaker kita yang luar biasa pada sore hari ini, Pak Agung dan juga Pak Victor. Dan juga terima kasih kepada seluruh roadster Jasa Marga yang telah bersedia menjadi partisipan pada acara JM Talk sore hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semua, kami mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan pada penyelenggaraan acara pada sore hari ini. Tetap menjaga kesehatan dan juga selalu belajar Bapak Ibu. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.